Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya akan mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu yang berjudul Evaluasi Kinerja Operasional Transportasi Umum Bus Transjakarta Koridor 2A, Rute Rawabuaya, Pulau Gadung 1. Untuk bab 1, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini itu dikarenakan kemacetan di perkotaan merupakan suatu permasalahan yang memiliki kompleksitas tinggi yang harus diurai satu persatu untuk dapat menyelesaikannya. Kemacetan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat sepanjang tahun akibat urbanisasi yang semakin meningkat. Salah satu koridor bus tersibuk di Transjakarta adalah koridor 2A, rute Rawabuaya Pulau Gadung 1, terutama pada jam sibuk, yaitu jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Oleh karena itu, kebutuhan akan transportasi umum untuk memfasilitasi mobilitas di kawasan ini cukup tinggi. Lalu, rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kinerja operasional bus Transjakarta Koridor 2A, rute Rawabuaya Pulau Gadung 1, berdasarkan SK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor 687 AJ 2.206 DRJ tahun 2002 tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur tahun 2002. Yang kedua, itu apa saja indikator kinerja operasional bus Transjakarta Koridor 2A rute Rawabuaya Pulau Gadung 1 yang perlu diperbaiki. Untuk maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja operasional bus Transjakarta Koridor 2A rute Rawabuaya Pulau Gadung 1 dengan mengacu pada SK Dirjen Perhubungan Darat nomor 687 AJ.206 DRJ tahun 2002 tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur pada tahun 2002. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama memperoleh nilai-nilai kinerja operasional bus Transjakarta Koridor 2A rute Rawabuaya Pulau Gadung 1 berdasarkan SK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor 687 AJ.206 DRJ tahun 2002 tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur tahun 2002. Yang kedua yaitu mengetahui apa saja indikator kinerja operasional bus Transjakarta Koridor 2A rute Rawabuaya Pulau Gadung 1 yang perlu diperbaiki. Lalu untuk manfaat penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Transportasi Jakarta untuk mengetahui kesesuaian kinerja operasional rute Rawabuaya Pulau Gadung 1 dengan SK Dirjen Perhubungan Darat nomor 687 AJ.26 DRJ tahun 2002 tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur tahun 2002 agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi bus Transjakarta sebagai moda transportasi dalam membantu mobilitas sehari-hari. Lalu ruang lingkup dan batasan masalah. Penelitian ini memiliki batas-batas untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas. Batas-batas tersebut adalah yang pertama yaitu survei hanya akan dilakukan di sepanjang rute koridor L2A rute Rawabuaya Pulau Gadung 1 selama 1 hari kerja dimulai dari pukul 6 sampai 7 malam atau 19.00. Yang kedua, penelitian ini mengacu pada SK Dirjen Perhubungan Darat nomor 687 AJ.26 DRJ tahun 2002
tentang pedoman teknis penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur tahun 2002. 3. Indikator kinerja operasional yang diteliti pada penelitian ini antara lain load factor, waktu tempuh, waktu tunggu, head wait time, frekuensi, kecepatan perjalanan, dan waktu pelayanan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Transportasi merupakan proses pergerakan atau perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan tertentu. Manusia selalu berusaha mencapai efisien transportasi, yaitu berusaha mengangkut barang atau orang dengan waktu secepat mungkin dan dengan pengeluaran biaya sekecil mungkin. Tursano DKK tahun 2019. Untuk bab 3, yang pertama yaitu diagram aliran. Untuk penelitian ini dimulai dengan melakukan survei pendahuluan, tinjauan pustaka, identifikasi masalah, lalu pengumpulan data. Untuk data primer yaitu kapasitas, load factor, waktu tempuh, dan waktu henti, lalu head wait time, kecepatan perjalanan, dan waktu pelayanan. Untuk data sekunder yaitu rute bus Transjakarta Koridor 2. Lalu dilanjutkan dengan analisis data, lalu kesimpulan dan hasil dan kesimpulan, lalu finish. Untuk waktu dan tempat penelitian, pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di sepanjang rute Koridor 2A bus Transjakarta dengan titik awal di halte bus Transjakarta Rawabuaya selama 1 hari kerja dimulai pukul 6 sampai 19.00 WIB. Lalu untuk metode pengumpulan dan pengambilan data, untuk data primer diperoleh dengan cara melakukan survei langsung di lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan survei di atas kendaraan atau on-board survey. Kendaraan dilakukan mulai dari pukul 6 sampai 19.00 selama 1 hari kerja untuk mendapatkan data perjalanan sebanyak mungkin agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih akurat. Selain data primer, diperlukan data sekunder yaitu standar pelayanan angkutan umum menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Lalu untuk pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu ada analisa deskriptif, yang merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan data secara umum. Lalu sampling. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai wakil dari populasi tersebut. Margono tahun 2004. Lalu ada uji validitas dan reliabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan dan dari suatu instrumen penelitian. Lalu ada penelitian SK Dirjen 687 tahun 2002. Yang pertama itu ada data waktu tempuh, data headway, dan waktu tunggu penumpang. Lalu ada data jumlah penumpang. Lalu yang terakhir adalah pengujian hipotesa. Dilakukan untuk mengetahui hubungan data kolom dan data baris untuk menentukan batasan daerah penolakan. Sekian dari saya, terima kasih.